Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian. Perkenalkan, nama saya Sugit Pujiono. Saya merupakan mahasiswa Polbangtan Medan dengan NIRM 010121232. Dalam video kali ini, saya akan mengulas tentang materi penyuluhan saya mengenai budidaya tanaman kangkung secara organik. Penasaran kan? Ikuti videonya. Pak. Ya, waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya sebentar. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Sugit Pujiono. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Polbangtan Medan. Yang tidak sengaja tadi saya melihat Bapak sedang merawat tanaman kangkung Bapak ya Pak? Iya, ini tanaman saya, Dik. Sebelumnya bisa minta waktunya sebentar Pak? Bisa. Soalnya saya akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan budidaya tanaman kangkung ini. Di mana kita Pak? Bisa bicara gitu? Mari Pak, ayo. Terkait kangkung Bapak tadi, dalam pertanian budidaya tanaman itu ada dua Pak. Yang pertama secara kimia dan yang kedua secara organik. Nah, yang Bapak lakukan tadi itu secara kimia Pak. Nah, secara organik kita mulai dari pengolahan tanah. Di mana dalam pengolahan tanah ini kita memberikan pupuk dasar berupa pupuk kompos dan pupuk kandang. Kalau kita mau cepat prosesnya, kita menggunakan pupuk kandang yang sudah menjadi tanah. Jadi 2 hari bisa dilakukan proses penanaman. Oh, pantesan lah Pak. Saya melakukan penanaman di pengolahan ini waktu itu cukup lama Pak. Berarti saya menggunakan pupuk yang di pasaran ya Pak? Oh iya Pak, karena menggunakan pupuk kimia dia prosesnya lebih lama. Nah, dalam proses organik ini, tahap yang selanjutnya yaitu setelah penanaman kita lakukan pemeliharaan, yaitu dengan pengendalian hama dan penyakit dengan menggunakan pestisida nabati. Di sini kami biasanya menggunakan pestisida nabati dengan ekstrak daun pepaya. Selanjutnya, setelah kita melakukan pengendalian hama dan penyakit, kita masuk ke pemupukan. Di mana pemupukan ini kita menggunakan pupuk nabati berupa hasil dari fermentasi kulit pisang kepok. Loh, emang kalau misalnya kita menggunakan pestisida dari kulit pisang, apakah bisa Pak? Iya Pak, jadi bisa. Kenapa? Karena di dalam kulit pisang itu terdapat unsur nitrogen, kalium, fosfor, di mana itu pengganti dari pupuk kimia seperti urea yang kandungannya nitrogen. Itu terdapat dalam kulit pisang. Jadi begitu Pak. Kalau untuk pemupukannya sendiri itu Pak, berapa kali Pak? Dan kapan-kapan aja? Nah, jadi untuk pemupukannya sendiri kita lakukan pada umur 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu sampai saat panen tiba. Nah, setelah dilakukan pemupukan, kita masuk ke tahap panen. Dan di sini saya ingin bertanya Pak, Bapak melakukan pemanenannya ini seperti apa Pak? Nah, kalau untuk pemanenan, saya biasanya kayak biasa Pak. Saya melakukan pemanenan secara potong Pak. Nah, jadi begini Pak, dilakukan secara potong itu memang bisa, namun kurang efisien. Kenapa? Biasanya kalau dipotong itu bisa meninggalkan hama-hama untuk tanaman berikutnya. Namun dalam organik ini Pak, dia langsung pemanenannya itu dicabut seakar-akarnya. Kenapa? Karena agar nanti proses penanaman untuk tanaman berikutnya itu tidak meninggalkan hama. Jadi begitu Pak. Wah, ilmu yang sangat bermanfaat Pak bagi saya yang kurang akan ilmu pertanian Pak. Terima kasih banyak Pak atas informasi yang Bapak sampaikan Pak. Sama-sama Pak. Ya. Saya pamit dulu ya Pak. Ya Pak, hati-hati Pak. Ya Pak.